Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih atas waktu Bapak Nofri untuk melihat presentasi hasil diskusi kami. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bagaimana organisme sel mengatur segudang bahan kimia dan reaktan mereka yang sedang berlangsung. Pertama-tama, kita akan memulai cerita kami dengan mengingat beberapa aktivitas karakteristik sel hidup, kemudian beralih ke fitur struktural keseluruhannya. Aspek fisik dari fungsi dan struktur sel kadang-kadang disebut sebagai fisiologi sel. Pada titik ini, kami akan memiliki gambar sel yang indah tapi statis. Sebagai kumpulan elemen arsitektur, untuk menutup lingkaran logika, kami perlu memahami sesuatu tentang bagaimana elemen-elemen ini dibangun dan secara lebih umum bagaimana aktivitas sel lainnya terjadi. Pengertian sel. Sel adalah unit fungsional dasar kehidupan, baik sendiri atau terintegrasi ke dalam komunitas atau organisme. Sel-sel individu melakukan serangkaian aktivitas yang sama. Lebih tepatnya, sementara sel tertentu mungkin tidak melakukan semuanya pada daftar berikut. Ada beberapa ratus jenis sel khusus yang berbeda di tubuh kita. Misalnya, masih ada cukup banyak tumpang tindih antara semua sel untuk memperjelas bahwa semuanya pada dasarnya serupa. Seperti seluruh organisme, sel individu mengambil energi kimia atau matahari. Sebagian besar energi ini dibuang sebagai panas, tetapi sebagian kecil berubah menjadi aktivitas mekanis yang berguna atau sintetis molekul menyimpan energi lainnya, melalui serangkaian proses yang secara kolektif disebut metabolisme. Secara khusus, setiap sel memproduksi lebih banyak struktur internalnya sendiri untuk tumbuh. Banyak dari struktur ini terdiri dari kelas makromolekul serbaguna yang disebut dengan protein. Tubuh kita mengandung sekitar 100.000 jenis protein. Kami akan kembali berkali-kali ke interaksi yang bertanggung jawab atas struktur dan fungsi protein. Sebagian besar sel dapat berkembang biak dengan mitosis. Sel umumnya juga harus mempertahankan volume interior tetap. Dengan mempertahankan perbedaan konsentrasi atom dan molekul bermuatan listrik, umumnya disebut ion, sebagian besar sel juga mempertahankan perbedaan potensial listrik istirahat antara bagian dalamnya dan dunia luar. Banyak sel bergerak, misalnya dengan merangkak ataupun berenang. Pengamatan ini menuju ke inti bagaimana sel mengatur berbagai reaksi biokimia internal mereka. Meskipun ribuan makromolekul mungkin berkeliaran di sekitar lokasi tertentu di dalam sel, biasanya hanya mereka yang memiliki bentuk dan distribusi muatan yang sama persis yang akan mengikat dan berinteraksi. Sekarang, kita dapat melihat bahwa akar dari kekhususan yang menakjubkan ini adalah bahwa sementara setiap interaksi elektrostatik individu antar muatan yang cocok agak lemah dibandingkan dengan KBTR. Tetap saja, efek gabungan dari banyak interaksi semacam itu dapat menyebabkan pengikatan dua molekul yang kuat, jika bentuk dan orientasi mereka cocok dan tepat. Perhatikan bahwa tidak cukup untuk menyatukan dua permukaan yang cocok. Mereka juga harus diorientasikan dengan benar sebelum mereka dapat mengikat. Kami mengatakan bahwa pengikatan makromolekul adalah stereospesifik. Dengan demikian, memahami fakta pengenalan molekul yang penting untuk pengoperasian setiap proses sel mengharuskan kita terlebih dahulu mencari awan konterion di setiap permukaan permuatan. Demikian presentasi kami sampaikan sebagai penjelasan mengenai organisme sel mengatur segudang bahan kimia dan reaktan yang sedang berlangsung. Terima kasih atas perhatian Bapak Nobriadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.